Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa. Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu yang setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah bersama ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenang teladan bangsa. Seperti yang kita ketahui di Indonesia sangat banyak pahlawan-pahlawan, teladan-teladan bangsa dan umat yang tentunya kita harus teladani, kita harus ikuti cara-cara yang baik sehingga kedepannya juga bangsa Indonesia semakin baik lagi, maju dan sejahtera. Dan kemarin juga kita tengah berduka ya pemirsa, khususnya bagi warga Muhammadiyah, kita telah kehilangan sosok almarhum Buya Syafi'i Ma'arif yang biasa disapa begitu pada hari Jumat 27 Mei 2022 di Yogyakarta. Dan tentunya hal ini sangat menyedihkan begitu untuk kita khususnya warga Muhammadiyah, dan tentunya juga banyak sekali kenangan-kenangan dan hal-hal yang baik atau kiprah dari beliau yang bisa kita teladani. Dan langsung saja kita berbincang dengan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ayahanda kita, Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Kita berbincang mengenai bagaimana kita mengenang teladan bangsa. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof, hari ini? Alhamdulillah, Neng Kiki, sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah. Prof, mengenai tema pada kesempatan kali ini mengenang teladan bangsa. Nah, kan kita juga tadi sudah sedikit menyampaikan setengah berduka nih keluarga Muhammadiyah atas meninggalnya almarhum Ahmad Buya Syafi'i Ma'arif atau yang biasa juga disapa Buya Syafi'i. Prof, boleh menyampaikan bagaimana kesan yang mendalam terhadap beliau, Prof? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, kita kemarin pada tanggal 27 Mei 2022 telah kehilangan tokoh Muhammadiyah sekaligus juga tokoh bangsa, itu Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau adalah termasuk orang langka di Indonesia ini, karena sebagaimana yang direkomendasikan dalam muktamar di Yogyakarta, itu muktamar 1 abad, disebutkan diantaranya kita ini sulit atau miskin keteladanan, atau sangat sulit kita mencari orang-orang yang patut diteladani. Ya, akhirnya kita sebetulnya bisa mendapatkan hanya beberapa orang, yang diantaranya adalah Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi seorang tokoh yang diakui oleh semua pihak. Ketika beliau meninggal kemarin, orang berduka hampir seluruh Indonesia. Media-media breaking newsnya adalah tentang meninggalnya beliau. Betapa punya kekuatan magnis yang luar biasa beliau, yang waktu hidupnya kita tidak menyadari akan peranan beliau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mungkin beliau itu adalah orang yang betul-betul pilihan, ya, karena kita bisa menteladani dalam 3 aspek dari beliau. Aspek kemuhammadiyahan, nah, beliau ada seorang pemimpin Muhammadiyah yang betul-betul ikhlas, fokus, ya, lalu serius dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di Muhammadiyah, sehingga waktu beliau menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah, menggantikan Prof. Amin Rais, terasa kita melihat
ada beberapa hal yang menonjol. Nah, diantaranya ialah beberapa keputusan yang diambil oleh PP Muhammadiyah yang mendukung terhadap kemajuan bangsa dan negara ini. Yang kedua, kita teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau adalah orang yang sangat sederhana, ya, apa adanya, tidak neko-neko, tidak aji mumpung. Padahal beliau adalah orang besar yang punya akses ke orang-orang pemerintahan, termasuk kepada presiden. Tetapi beliau tidak merubah gaya kehidupan yang selalu disiplin, ya. Berpakaian yang sederhana, ikut ngantri di rumah sakit, juga ikut naik ke angkutan umum kalau dia memang tidak ada yang itu. Beliau itu sangat betul-betul yang luar biasa, ya. Kita lihat rumahnya pun sangat sederhana. Beliau ya, itu teladan. Yang ketiga, data dan dalam kebangsaan, ya. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, beliau itu orang yang universal etik, ya, yang mempunyai etika moralitas, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan perbedaan-perbedaan primordialisme, termasuk perbedaan keyakinan, suku, perbedaan-perbedaan ras dan lain sebagainya. Beliau adalah orang yang sangat hangat, orang yang memperhatikan orang lain, sehingga beliau menjadi toladan dalam toleransi dan moderasi, dalam rahmatan lil alamin. Itu mungkin yang ada 3 poin mungkin yang perlu kita teladani dari Buya ini, yang mungkin kita punya kekhasan, ya. Setiap ketua umum PP Muhammadiyah punya kekhasan masing-masing. Dan itu keunggulan mereka di bidang masing-masing. Oleh karena itu mungkin kita sangat kehilangan beliau, sekaligus memberikan penghargaan atas segala apa yang telah beliau baktikan, baik bagi Muhammadiyah, umat, maupun bagi bangsa negara Indonesia. Ya, kita doakan semoga Buya husnul khatimah dan diampuni oleh Allah dan diberi rahmat dan masukkan kepada surga Jannatul Naim. Amin, amin ya robbal alamin, insya Allah ya Prof ya. Dan kita juga tadi bisa meneladani dari ketiga aspek tadi mengenai kebangsaan, kemudian kesederhanaannya juga, dan dari aspek kemuhammadiyahannya. Baik Prof, kita lanjutkan di segmen berikutnya nanti. Tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Akhir Pekan TV-mu.